Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rara Abnawaro dengan NIM C1C020032. Saya dari kelas R009, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kali ini saya akan memaparkan materi presentasi mengenai pengendalian keuangan, di mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI, CIQNR, CSRS. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pokok pembahasan. Untuk pokok pembahasannya, di sini saya membahas ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pentingnya manajemen keuangan. Yang kedua, fungsi keuangan. Yang ketiga, definisi pengendalian keuangan. Yang keempat, pengendalian terpadu. Yang kelima, faktor-faktor kontekstual. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan rancangan. Dan yang ketujuh adalah pengendalian dalam era pemberdayaan. Untuk yang pertama, pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21 ini. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi di dalam pasar keuangan. Nah, dengan memiliki manajemen keuangan, perusahaan bisa mengatur aset yang dimiliki untuk memberikan nilai keuntungan. Dengan begitu, kelangsungan perusahaan bisa lebih terjaga, baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Manajemen keuangan juga berfungsi untuk kebutuhan modal bagi perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu juga, manajemen keuangan ini mampu melacak berapa estimasi modal yang akan diperlukan dan sumbernya dari mana saja. Selanjutnya, yang kedua adalah fungsi dari keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Fungsi keuangan dalam organisasi biasanya dipisahkan menjadi 2 jabatan. Yang pertama adalah bendahara. Yang kedua adalah administrasi pembukuan atau akuntansi, atau disebut juga dengan controller. Untuk yang pertama, yaitu bendahara. Bendahara ini bertanggung jawab atas perolehan dan pengamanan data, di mana tanggung jawab seorang bendahara ini biasanya terletak pada pengadaan dan pengelolaan uang tunai. Untuk yang kedua adalah administrasi pembukuan atau akuntansi, atau yang disebut juga dengan controller. Nah, bidang tanggung jawab controller ini meliputi akuntansi, pelaporan, dan pengendalian. Fungsi pokok controller adalah informasi keuangan perusahaan. Jadi dia mencatat atau recording dan membuat laporan atau reporting mengenai tugas lain dari controller adalah mengelola penggajian dan menyusun perhitungan dan pelaporan pajak serta melakukan audit internal. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga itu definisi pengendalian keuangan. Pada umumnya, pengendalian ini didefinisikan sebagai suatu inisiatif yang dipilih, yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Nah, definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan konsep kemungkinan. Di sini ada dua. Yang pertama, umpan balik mekanikal versus respons perilaku. Yang kedua, perluasan konsep-konsep tradisional. Untuk yang pertama, definisi pengendalian sebagai suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Untuk yang kedua, pada perluasan konsep-konsep tradisional, konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti bahwa hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Pokok pembahasan yang keempat yaitu pengendalian terpadu. Nah, untuk pengendalian terpadu ini meliputi tiga tahap proses administratif dan implementasi pengendalian. Itu yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Yang kedua adalah umpan balik. Umpan balik ini berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Yang ketiga, di sini bukan perencanaan karena ada typo. Jadi di sini yang ketiga adalah interaksi pengendalian. Untuk interaksi pengendalian ini saling berkaitan dengan antara sub dan sub-subsistem pengendalian juga memegang peranan penting atas hasil yang kurang memuaskan.
Selanjutnya pokok pembahasan yang kelima yaitu faktor-faktor kontekstual. Untuk faktor-faktor kontekstual ini, di sini konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan yang mengacu pada serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan ditetapkan. Nah, di sini faktor kontekstual terbagi menjadi 4. Yang pertama ukuran. Ukuran di sini suatu peluang dan suatu hambatan. Maksudnya gimana? Di sini dapat dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Nah, di sini yang kedua adalah stabilitas lingkungan. Eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan. Maksudnya, di sini derajat stabilitas lingkungan dapat ditingkatkan dengan memilih alat yang tepat terhadap perubahan lingkungan, seperti pengenalan sejumlah produk baru, tindakan-tindakan pesaing, yang melakukan metode produksi yang lebih baik atau efisien, atau inisiatif pihak pengambil keputusan yang mempengaruhi unit-unit kerja. Yang ketiga adalah motif keuntungan. Bukan penghalang untuk menjadi ukuran-ukuran. Di sini sistem pengendalian didasarkan pada motif dan ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba. Manfaat terbesar dari berkaitan dengan indikator-indikator berbasis laba yang adalah bahwa indikator tersebut secara statistik akan tampak jelas jika diringkas. Yang keempat atau yang terakhir adalah faktor-faktor proses. Untuk faktor-faktor proses di sini, pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu. Maksudnya, suatu proses penting dalam pengendalian biaya-biaya yang tidak dapat dihindari, dan biaya untuk melakukan rekayasa adalah biaya variabel. Strategi pengendalian biaya variabel tersebut seringkali berbeda dalam hal substansi dengan strategi-strategi pengendalian biaya yang disesuaikan. Selanjutnya adalah pertimbangan-pertimbangan rancangan. Untuk pertimbangan-pertimbangan rancangan ini, meliputi antisipasi terhadap konsekuensi logis. Maksudnya di sini merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Yang kedua, relevansi dengan teori agensi. Teori agensi ini menyangkut persoalan seperti biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan tertentu bersifat tidak jelas atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Dan yang terakhir adalah pengelolaan dari perubahan adalah suatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Baiklah, untuk yang selanjutnya, pengendalian dalam era pemberdayaan. Ini pokok pembahasan yang ketujuh. Nah, adapun pengendalian dalam era pemberdayaan ini, antara lain yang pertama adalah sistem pengendalian diagnostik. Maksudnya, sistem ini bertujuan untuk menghilangkan beban manajer terhadap pengawasan konstan. Yang kedua adalah sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem ini selama bertahun-tahun dalam upayanya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer untuk diterapkan oleh karyawannya. Sistem ini bersifat singkat, syarat nilai, dan inspirasional. Yang ketiga adalah sistem batasan. Sistem batasan ini didasarkan pada prinsip manajemen yang sederhana namun mendasar, yang dapat disebut sebagai kekuatan pemikiran negatif. Sistem inilah yang tidak selalu jelas bagi para manajer senior. Dan yang terakhir adalah sistem pengendalian interaktif. Maksudnya di sini merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan seorang bawahan. Baiklah, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.